Pemirsa, Anda kembali di Top News. Aktivis Global Sumut Flotilla yang sempat diculik dan disiksa tentara Zionis Israel sudah kembali ke negara masing-masing. Mereka menceritakan kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel. Ada rencana untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, namun analis skeptis akan membuahkan hasil karena sudah banyak pelanggaran yang dilakukan Israel, namun lolos sanksi. Mengapa Zionis Israel bisa kebal hukum? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apalagi bersama Katauba. Do Rio ao mar, Palestina livre já! Do Rio para sionista, livre, livre, livre Palestina! Isak tangis dan pelukan hangat menyambut kedatangan aktivis Global Sumut Flotilla asal Brasil di Bandara Guarulhos, Sao Paulo. Dari kesaksian mereka, pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Zionis Israel sudah dimulai sejak kapal flotilla diserang di perairan internasional lebih dari 300 mil laut dari lepas pantai Gaza. Meski mengalami perlakuan tidak manusiawi, aktivis flotilla menegaskan apa yang mereka alami belum ada apa-apanya jika dibanding dengan penderitaan warga Palestina sehari-hari di bawah pendudukan Zionis Israel. Nós passamos por dois momentos muito importantes. O primeiro deles foi a interceptação em águas internacionais, a mais de 300 milhas náuticas da costa de Gaza. Quando nós chegamos no navio prisão, ali começaram as violações. Primeiro pelo frio, depois pela fome, pela negligência médica, bala de borracha, repressão, pobreza menstrual, falta de higiene. Nós dormíamos em 5 containers diferentes, eram 2 navios de prisões diferentes. No que eu estava eram 5 containers, em cada um eram 60 pessoas dormindo amontoadas. Muitas delas que tiveram agora pneumonia, elas pegaram justamente nesse momento de frio, de muita precariedade. Suasana haru juga nampak saat aktivis Global Sumut Flotilla tiba di New York, Amerika Serikat. Di balik kebahagiaan berkumpul kembali bersama keluarga, aktivis menyampaikan kesaksian mengerikan mengenai mimpi buruk berupa penyiksaan, kekerasan fisik, dan perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami selama berada di dalam penjara militer Zionis. Bagi mereka, apa yang dialami selama diculik oleh Zionis Israel mempertegas semua laporan pelanggaran HAM yang selama ini beredar. It's an absolute nightmare. It's everything that people say about Israel and even more. It validated all of my assumptions, all of the human rights reports, Amnesty International, Save the Children, everything that I've read is true. Warship first, before the prison ship, and on the Navy ships, they have this kind of spiky anti-skid gravel material. They blindfolded us, zip-tied us on our knees to a bar on the floor on that spiky gravel until they transferred us to the prison ship. Sejumlah aktivis Global Sumut Flotilla asal Australia juga telah kembali ke negaranya. Salah seorang aktivis bersaksi, Zionis Israel memukuli, menyiksa, dan melakukan pelecehan seksual terhadap ia dan rekan-rekan aktivis lainnya selama berhari-hari. Sementara itu, suasana haru menyambut kedatangan 9 WNI aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Bandara Soekarno-Hatta Minggu sore. 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 mengecam keras penyiksaan yang dilakukan tentara Zionis Israel. Relawan Global Sumut Flotilla dari Lembaga Dompet Duafa Herman Budianto kepada Metro TV menceritakan bahwa penyiksaan yang dilakukan tentara Zionis bukan hanya secara fisik dan psikis, tapi juga pelecehan seksual. Jadi memang cukup banyak pelecehan seksual juga di sana, gitu ya. Pelecehan seksual dalam arti secara fisik atau betul verbal, Pak? Fisik. Kalau secara fisik misalnya, mohon maaf ya bahasanya, kalau ditelanjangi semuanya ditelanjangi 2-3 kali. Baik laki-laki maupun perempuan? Baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya. Semuanya, Semuanya. Pak? Kemudian ada yang sampai dipegang, bahkan ada yang sampai, mohon maaf, dilakukan pemerkosaan, itu juga banyak yang dilaporkan. Pemerkosaan, Pak? Iya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu dilakukan oleh tentara? Tentara IOF itu, IDF itu. Pemerintah Indonesia menegaskan kekerasan militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum
internasional. Steering Komite Global Sumut Flotilla Maimon Herawati menyatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum internasional untuk menuntut sanksi tegas atas kebengisan Zionis Israel. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Sumut. Berbagai pelanggaran yang mereka lakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa harus dilanjutkan. Sementara itu, pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf menilai upaya untuk membawa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Zionis Israel kepada aktivis Flotilla akan sulit dibawa ke pengadilan internasional. Faktanya, sudah banyak pelanggaran yang dilakukan Israel, baik pelanggaran hak asasi manusia maupun pelanggaran hukum internasional, namun tidak ada tindak lanjut. Israel menjadi seperti kebal hukum sehingga akan terus melakukan pelanggaran. Rekaman atau rekam jejak pelanggaran hukum internasional, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel itu sudah lama. Kalau kita mulai dari sejak menjelang dibentuknya Israel, ada Nakbah, kemudian juga Perang Gaza sudah berlangsung 5 kali. Kemudian juga dari Perang Gaza 2 tahun terakhir, 7 Oktober 2023 sampai Oktober 2025, itu juga ICJ menyimpulkan bahwa terjadi genosida di Gaza. Bukan hanya ICJ, bukan hanya Mahkamah Internasional atau ICJ, tapi juga ada Amnesty International, Human Rights Watch. Jadi sulit. Sekelas negara yang melakukan tuntutan seperti Afrika Selatan saja mentok tidak ada satupun tindak lanjut terhadap apa yang ditetapkan oleh ICJ bahwa terjadi genosida di Gaza. Tidak ada sanksi ekonomi, politik ataupun militer terhadap Israel, apalagi tuntutan yang cuma diajukan oleh warga sipil seperti relawan. Israel menjadi kebal hukum dalam berbagai pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia karena adanya perlindungan diplomatik dari negara sekutu besar, struktur hukum global yang terbatas, serta kelemahan dalam penegakan sanksi. Perlindungan diplomatik kepada Israel dilakukan melalui hak veto Amerika Serikat di PBB. Amerika Serikat menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir resolusi yang ingin menjatuhkan sanksi atau tindakan tegas terhadap Israel. Tanpa persetujuan Dewan Keamanan, PBB tidak dapat menjatuhkan sanksi ekonomi atau militer yang mengikat. Karena ya sejak Israel berdiri 1948 sampai sekarang tidak ada satupun sanksi yang dikenakan terhadap Israel, baik sanksi ekonomi, politik maupun sanksi militer. Karena Israel tahu bahwa mereka itu selalu dibela oleh Amerika Serikat. Mengapa Amerika Serikat terus membela Israel meski melakukan pelanggaran HAM maupun hukum internasional? Mantan Senator Amerika Serikat Jesse Helms pernah mengibaratkan Israel sebagai kapal induk Amerika di Timur Tengah yang tidak bisa tenggelam. Wilayah Timur Tengah sangat krusial bagi Barat karena kaya akan cadangan minyak dan jalur perdagangan laut utama dunia. Keberadaan Israel memastikan pengaruh militer AS tetap kuat di wilayah tersebut tanpa perlu menempatkan pasukan permanen dalam jumlah masif. Selain itu, lobi pro-Israel di Amerika Serikat seperti American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC memiliki pengaruh finansial dan politik yang luar biasa besar dalam pemilu Amerika Serikat. Politisi Amerika Serikat baik dari Partai Demokrat maupun Republik membutuhkan dukungan komunitas dan pendanaan untuk memenangkan pemilu, membuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat hampir selalu condong membela Israel demi keuntungan politik domestik. Itulah mengapa Zionis Israel menjadi kebal hukum, meski terus melakukan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia.